Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu. Baik, kita jumpa lagi dengan produktif kewirausahaan tentunya. Bagi para siswa yang berada di rumah yang berbahagia, sebelum kita mulai kepada materi pelajaran pada kali ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita terima dengan baik ya. Berdoa mulai. Ya, selesai. Baik. Tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua tentunya dan memberikan selalu keberkahan. Amin ya rabbal alamin ya. Baik. Untuk materi yang lalu tentunya sudah pernah saya jelaskan mengenai kewirausahaan yang dipandang dari berbagai sudut pandang ya. Nah, untuk materi kali ini kita lanjutkan mengenai kewirausahaan, di mana kita ketahui kewirausahaan ini berasal dari bahasa Indonesia ya, atau dalam kamus bahasa Indonesia itu diartikan adalah merupakan wirausaha yang diberi awalan ke ya menjadi kewirausahaan, di mana wirausaha itu adalah memiliki pengertian yang sudah saya jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu ya. Oke. Pada pertemuan kali ini tentunya kita akan jelaskan mengenai yaitu adalah beberapa pendapat menurut dari para ahli tentang kewirausahaan untuk menciptakan suatu peluang, di mana peluang tersebut akan menghasilkan beberapa produk yang dihasilkan dan juga berdasarkan dari sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut ya. Kita ketahui bahwa kemampuan yang dimiliki oleh seseorang wirausaha yang disebut dengan kewirausahaan atau yang kita kenal dengan entrepreneurship ya. Nah, menurut dari beberapa pengamat yang kita ketahui, yaitu adalah sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 1995 menyatakan bahwa kewirausahaan itu adalah semangat, sikap perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, kemudian teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, itu adalah menurut dari Presiden RI ya. Dari instruksi Presiden RI nomor 4 tahun 1995 ya. Nah, pada pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai esensi dan kewirausahaan untuk menciptakan ya suatu peluang dengan mengkombinasikan sumber daya alam
dan juga potensi teknologi yang ada. Nah, pada pertemuan kali ini, pada esensi kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian atau mengkombinasi sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing di pasaran luar ya. Jadi tidak hanya di Indonesia saja bersaingnya, tetapi juga bisa bersaing di pasaran global atau internasional ya. Menurut dari Zimmermann, nilai tambah dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut ya. Yang pertama adalah pengembangan teknologi baru. Nah, ini adalah menurut dari Zimmermann ya. Kemudian yang kedua atau B, poin B, penemuan pengetahuan baru. Jadi kalau kita bisa menemukan teknologi baru, maka dia dapat bersaing di pasaran internasional ya. Kemudian kalau kita dapat menemukan pengetahuan baru juga demikian ya, akan mempermudah dari nilai jual dan juga nilai tambahnya ya. Kemudian poin C, perbaikan produksi. Di sini produksi dapat berupa barang dan juga jasa ya. Jadi kalau misalkan jasa sebagai contoh misalnya ya, kita mengantarkan barang, itu juga termasuk pada produk jasa. Nah, itu juga harus kita rawat, kita perbaiki ya. Kita berikan pelayanan yang prima bagi pengguna jasa supaya pelayanan yang kita berikan tersebut dapat diterima dengan baik oleh para konsumen sehingga banyak pelanggan-pelanggan yang kita peroleh ya, berdasarkan dari perbaikan produk dalam berupa jasa yang sudah ada ya. Nah, itu adalah dalam upaya kita untuk meraih peluang, yaitu dalam berupa mengantarkan barang. Nah, itu adalah merupakan daya saing juga buat kita untuk memperoleh perbaikan baik itu ekonomi maupun juga pelanggan ya. Nah, kemudian yang D, poin D adalah penemuan cara-cara. Nah, penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Nah, di sini adalah kita bisa menemukan cara-cara yang baru ya, yang berbeda dari yang lain sehingga menarik bagi para pelanggan atau konsumen, baik itu dalam bentuk barang dan juga jasa. Jadi sumber daya yang kita miliki sedikit tetapi dapat menghasilkan, yaitu adalah konsumen yang lebih banyak. Nah, itu adalah untuk poin D ya. Jadi menurut Zimmermann ini dapat kita pahami dengan baik tentunya ya. Oke, para siswa ya, saya rasa dapat dipahami. Untuk selanjutnya dapat kita lanjutkan mengenai jenis-jenis wirausaha. Pada jenis-jenis wirausaha ini juga menurut Zimmermann, nah ini ya, menurut Zimmermann ini wirausaha dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok. Nah, yaitu adalah yang pertama, nah ini ada 4 kelompok ya. Yang pertama adalah part-time entrepreneur. Part-time entrepreneur merupakan kelompok wirausaha yang melakukan usaha hanya pada sebagian waktu, hobi atau bersifat sampingan. Jadi di sini adalah tidak full
dari setiap hari kegiatan, tidak, tapi dia melakukan hanya sebagian waktu. Misalkan atau misalnya ya, kalian yang masih sekolah tapi dapat menciptakan peluang di luar kegiatan sekolah. Misalnya setelah kalian melakukan kegiatan sekolah, kegiatan belajar mengajar, kalian bisa menciptakan suatu produk yang dapat kalian jual kepada para pelanggan atau konsumen di luar jam belajar tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar ya. Itu adalah hanya sebagian waktunya saja yang digunakan, tidak penuh waktunya dari pagi sampai malam, tidak, tapi dari sebagian yang digunakan, yaitu setelah kegiatan belajar bisa juga menghasilkan nilai tambah bagi para siswa tentunya ya. Nah, itu adalah namanya part-time entrepreneur ya, yang sebagian atau menggunakan sebagian waktunya untuk melakukan usaha ya. Atau juga misalnya hobi ya, hobi itu tidak penuh ya, tetapi hanya sewaktu-waktu saja ya, yang bersifat sebagai sampingan ya. Oke, untuk yang part-time entrepreneur saya rasa bisa dipahami ya oleh para siswa. Kemudian yang poin B adalah home based new venture. Nah, di sini merupakan kelompok wirausaha yang merintis kegiatan usahanya berdasarkan asal tempat tinggalnya. Jadi, misalnya kita tempat tinggal di Pamulang ya. Ini membangun usaha di tempat kita tinggal. Nah, itu adalah merupakan home based new ventures, di mana kita melakukan kegiatan usaha di tempat kita tinggal atau di rumah. Nah, kegiatan tersebut dapat kita lakukan untuk memberikan pelayanan baik itu barang ataupun jasa kepada para konsumen, sehingga kita memiliki nilai tambah dari penghasilan di luar kegiatan inti ya. Nah, itu adalah memanfaatkan tempat kita tinggal ya. Nah, oke para siswa, saya rasa bisa dipahami mengenai home based new venture ya. Kemudian poin C adalah family owned business ya. Merupakan kelompok usaha yang mengelola usahanya dilakukan oleh beberapa anggota keluarga secara turun menurun ya. Nah, di sini bisa dilakukan yaitu adalah secara bersama, baik itu bisa 2 orang atau lebih ya pada family yang masih ada kaitannya dengan keluarga ya. Misalkan adalah usahanya dari kakek kemudian turun ke bapak sampai kepada kita, masih mengelola usaha tersebut secara turun temurun ya, karena dari kakek kemudian ke bapak baru ke kita. Nah, itu adalah usaha yang diwariskan ya. Baik, saya rasa bisa dipahami ya oleh para siswa. Kemudian untuk poin yang D, yaitu adalah cup runner ya. Di sini merupakan kelompok wirausaha yang kegiatan usahanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, di sini 2 orang itu tidak hanya saudara, tetapi juga bisa orang lain, di mana usaha tersebut didirikan berdasarkan kerjasama antara 1 orang, ya, 2 orang, 3 orang dengan sesama mitra bisnis ya. Di sini dapat juga diciptakan antara beberapa orang sahabat kita untuk mendirikan usaha, di mana usaha tersebut
bisa berupa barang dan jasa, dapat menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi para konsumen, sehingga usaha yang kita rintis ya perlu kita perhatikan juga, baik itu dari pelayanan, kemudian juga dari produk yang kita hasilkan, supaya produk tersebut dapat memiliki nilai jual yang cukup baik ya. Nah, tidak hanya kepada orang lain, bisa juga kita kepada saudara. Nah, ini 2 orang atau 3 orang saudara kita yang kebetulan berbeda ya, ini dapat juga kita jadikan mitra usaha ya. Nah, kalau misalkan nanti kalian sudah punya suami atau istri, bisa juga dipadukan nih, modal yang dimiliki oleh istri dan modal yang dimiliki suami bisa dijadikan satu. Itu yang dinamakan adalah co-planner ya, dimana wirausaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya. Nah, wirausaha tersebut bekerja sama sebagai pemilik bersama ya. Selain itu, istilah co-planner juga dikenal sebagai wirausaha sejati, yaitu adalah wirausaha yang dilakukan oleh teman atau juga mitra bisnis, bisa juga dengan suami atau istri ya. Nah, saya rasa bisa dipahami oleh para siswa yang berada di rumah ya. Baik, untuk materi pada pagi hari ini kita akhiri sampai di sini. Mungkin nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.